Yesus kan kalau kita lihat sejarahnya, dia tidak selamat dengan tentara Romawi. Nggak bisa diikuti, ya. Karena apa? Dia yang kagak selamat, dirinya aja kagak selamat. Gimana mau menyelamatkan Kristen? Nggak ada juga pula tertulis bahwa Yesus menjamin surga untuk Kristen. Aduh, silakanlah Pak Pendeta, ya. Sudah? Udah. Terus saya malah sepakat dengan narasi Anda. Pak Ustadz, saya memang senang karena Pak Ustadz ini lucu ya. Lucu Pak Ustadz ini. Memang ya. Baik, jadi Pak Ustadz sama sekali tidak menyinggung bahwa Baginda itu orang berdosa. Nih, tidak disinggung ini ya sama sekali ya. Nih, gimana kita mau selamat mengikuti orang berdosa? Ini sama sekali nggak disentuh Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz malu atau gimana ya. Ini nggak disentuh ini. Surat Muhammad ini ya. Muhammad nomor 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Nah, nih Baginda berdosa ini, dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih Pak Ustadz, ya, Baginda ini berdosa. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Aduh Ustadz. Ya, coba kita lihat tafsirnya ya. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah, maka mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu. Nih, berdosa, pendosa, kok kita ikuti selamat. Waduh, ini ya. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas orang-orang mukmin. Coba nih, lah kalau Yesus menghapus dosa dunia, dihapus Pak Ustadz, ya. Nih coba nih, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, dikatakan di sini, ya dikatakan di sini. Saya buka ya, Kisah Para Rasul nomor 1 ayat yang ke-11. Dikatakan Pak Ustadz, perhatikan. Ini nomor 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga nih. Naik ke surga dikatakan dalam original teksnya Pak Ustadz ya. Saya jari. Oi kai eipon Andres Galilea ti estekate embla pontes heiston uranon autos ho yesou ho apal te apaleteis ak humon eiston uranon autos eliatesai on tropon eteaseste auton poreumenon eiston uranon. Yesus naik ke surga. Bagaimana Abang bilang atau Pak Ustadz bilang dia nggak selamat dari tentara Romawi? Emang orang Romawi menyalibkan dia, tapi dia setelah mati bangkit pada hari yang ketiga. Ini Pak Ustadz. Nah kalau Baginda bagaimana kita mengikuti sampai sekarang nggak tahu nasib ya. Umat Islam bahkan Allah masih bersolawat untuk Nabi supaya Nabi selamat. Al-Ahzab 56. Nah kalau Yesus nih naik ke surga, terangkat ke surga ya, uranon autos ho Yesus o apal teteis ya, nih ini loh apaleteis ya, naik ke surga Pak Ustadz. Makanya ya memang betul disalibkan oleh Romawi, tapi Yesus mengalahkan maut. Coba jelaskan dulu kepada saya, kenapa Baginda itu berdosa, pendosa kita ikuti. Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Coba dijawab Ustadz ya. Mohon dijawab dulu, dijelaskan dulu kenapa mengikuti pendosa. Bahkan di dalam Al-Ahzab 56 Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Solawat itu apa? Doa. Berdoa supaya Nabi apa? Selamat. Coba. Bahkan umat Islam sampai hari ini, detik ini,
terus diajak, diperintahkan oleh Allah bersolawat untuk Nabi, berdoa untuk Nabi. Supaya apa? Supaya selamat. Nggak selamat-selamat. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya bicara dengan data Pak Ustadz ya. Coba ditanggapi dulu ya di surat yang tadi, surat yang mengatakan bahwa baginda itu berdosa ya. Surat ya ini coba dibahas Muhammad nomor 19 nih. Gimana dia harus mohon ampun bagi dosanya dan juga dosa orang-orang mukmin. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Gimana dosa? Oke. Belum ada waktunya nih. Saya putar kamera di Ustaz. Baik, silakan. Saya Baik, Pak Pendeta, ya atas jawabannya. Ya, saya akan bahas dulu tentang masalah Al-Quran saya ya yang Anda bawakan. Katanya Nabi Muhammad berdosa. Dosa apa sih yang beliau lakukan? Anda tahu gitu? Coba kasih tahu saya ya. Nih, teman-teman semuanya kita bantah ya bahwa para nabi itu suci dari dosa gitu. Terjaga kemaksumannya. Ya, saya bukakan aja langsung. Pendapat ya yang mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar, ya bukan dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di semua kelompok. Oke? Tuh ya, para nabi sepakat. Ya Pak Pendeta, nggak ada dosa nabi itu, nggak ada. Maksum beliau, nggak ada dosa beliau. Tuh saya kasih udah ya. Anda dapat baca di kitab Imam Ibnu Taimiyah tuh ya. Sama pendapatnya dengan seluruh ulama yang lainnya. Para nabi itu maksum, tidak ada pendosa, nggak ada. Jadi kan seperti itu. Nah, berkaitan tentang Al-Ahqaf ayat 19 ya, Al-Ahqaf ayat 19, Nabi Muhammad apakah merasa berdosa beliau? Ya jelas sebagai manusia hanya merasa berdosa. Tapi ya Pak Pendeta, dosa itu hanya Allah yang tahu ukurannya. Ayat yang Anda bawa itu ya adalah ayat keutamaan untuk beristighfar sebenarnya. Quran surah Muhammad ayat 19 itu. Jadi begitu Pak Pendeta, ada penjelasannya gitu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar meminta ampun kepada Allah. Ya, jadi beliau juga mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengampunkan, berdoa kepada Allah agar apa? Nabi Muhammad juga didoakan bersih dari dosa gitu. Oke? Heran saya loh, teman-teman. Udah saya kasih dalil tuh ya bahwa para nabi maksum, udah dibantah ya. Dikasih kitab Al-Majmu' Al-Fatawa kalau nggak salah ya. Kitabnya silahkan dicari di situ Pak Pendeta. Dibilang berkali-kali. Nah, terus untuk masalah jawaban Anda, dua hal sudah saya tanyakan. Pak Pendeta, kalaunya surga itu pasti, kata Anda gitu ya, Anda berani memastikan di dalam kekristenan itu sudah pasti masuk surga. Saya mau tahu Kristen mana yang hari ini sudah masuk surga? Hah? Coba, yakin banget kan gitu? Pasti masuk surga. Hari ini Kristen mana yang sudah masuk surga? Lalu Anda menjelaskan tentang Yesus yang ke surga. Pak Pendeta, itu kan bahasa dari bahasa Yunaninya Oranon. Anda aja baca Oranon. Anda yang belajar Yunani, ya Yunani pasti paham apa itu Oranon. Jangan kagak jujur gitu. Jangan kagak jujur. Itu bukan paradiso, ya. Tapi Oranon.
Oranon itu langit, paradiso adalah surga. Jadi Yesus itu naik ke langit, gak sampai ke surga. Makanya saya tanya dulu kepada Anda, ya, kalaunya pasti di Kristen itu siapa yang hari ini sudah ada di surga? Itu dulu dah. Coba Anda carikan. Jangan menggembar-gemborkan tapi nggak ada bukti, hayalan semata gitu. Ngambang. Ya betul, ngambang gitu loh, ya. Aduh, jadi jangan sampai ngambang. Coba buktikan sama saya. Kalau di Kristen itu pasti, siapa Kristen yang hari ini pasti di surga gitu? Itu tolong Pak Pendeta ya dijawab apa yang saya sampaikan tadi. Terus juga ya, masalah yang Anda kupas sebelumnya itu saya sepakat. Jadi kita nggak perlu untuk mengulang ke belakang gitu ya Pak Pendeta. Kata Anda itu bukan Kristen tapi Yahudi. Anda belum jawab, ngapain Anda jadi Kristen kalau Yesus bawa agama Yahudi, bukan agama Kristen? Coba dijawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Iya. Oke ya. Baik. Ya, jadi Pak Ustadz sudah mengakui teman-teman bahwa Baginda itu adalah orang berdosa ya. Namun tadi beliau mengatakan dosa kecil. Mau kecil mau dosa gede, Pak Ustadz Yusuf sudah mengakui bahwa Baginda Rasulullah adalah orang berdosa. Tepuk tangan dulu. Jadi bagaimana kita? Ya, jadi Pak Ustadz sudah mengklarifikasi. Ustadz Yusuf PI yang saya kasih orang terpandang, salah satu YouTuber TikToker tertop di umat Islam, mengakui Baginda orang berdosa. Katanya dosa kecil. Tetap apalah, mau dosa kecil mau dosa gede sama saja pendosa Pak Ustadz. Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa Pak Ustadz? Ya, nah itu dulu. Kemudian Uranon tadi katanya, ini Pak Ustadz saya tunjukkan ya. Nih coba. Ya, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz ya, biar paham ya. Apa itu Uranon? Ya, nih coba ini Pak Ustadz ya. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Saya balik kamera saya dulu. Oke ya. Nah, ini dia Pak Ustadz ya. Ini dikatakan nih Uranon ya. Kita lihat Uranon. Oke, ya. Dikatakan sebentar ya. Uranon. Kisah Para Rasul, sebentar, sorry, tunggu sebentar ya. Saya akan buktikan kepada Pak Ustadz bahwa Uranon itu adalah sorga. Oh, sorry, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, salah kutip Pak Ustadz. Sorry Pak Ustadz ya. Jadi saya akan buktikan kepada Pak Ustadz bahwa sorga itu adalah Uranon. Ini coba. Cederkon ya. Kita buka, ya kita ini selalu berbasis data teman-teman ya. Tidak omon-omon. Oke, Pak. Nih perhatikan Pak Ustadz. Nih dikatakan ini ya. Oke, ini Uranon. Oke. Apa di sini? Heaven. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Coba kita klik lagi. Jadi jangan sembarang kawan-kawan ya. Jadi kita selalu bicara by data. Uranon itu heaven. Heaven itu surga ya. Dalam bahasa Indonesia. Nih. Makanya saya akan kasih tahu ya. Coba sebentar nih agak lama ya. Untuk membuktikan bahwa surga itu Uranon sudah jelas ya. Uranon itu surga, bukan langit ya. Heaven itu langit. Surga kalau sky itu baru langit. Pak Ustadz, jadi bedakan. Makanya dalam bahasa Yunani itu surga itu salah satu kata yang digunakan adalah Uranon atau Uranos. Ya, nih ya, coba ini. Ya kembali sini ya. Heaven ya, heaven. Ya kan? Nah, jadi ini malah dalam bahasa ini surga. Nih ya, surga. Ya kan? Terangkat ke surga. Nah, ini surga. Ya, Dilia nih Uranon surga. Itu. Nah, kemudian ya, jadi Yesus terangkat ke surga.
Nah, siapa orang Kristen yang masuk ke surga? Saya sudah katakan tadi bahwa Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawa pengajaran. Ya, Kristen itu artinya adalah orang pengikut Kristus. Nah, siapa orang Kristen yang sudah masuk surga? Kita coba lihat. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Coba ya, coba 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, nih ya. Oke. Kita perhatikan, saya balik lagi kamera saya. Ya, begini ya. Perhatikan. Aku kata Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah pengikut Kristus atau Kristen, ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat yang ketiga dari surga. Ya, jelas ya. Nih. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, Firdaus juga surga. Dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jeder. Jadi ya, orang Kristen masuk surga nih. Paulus masuk surga. Nah, begitu Pak Ustadz. Coba buktikan kepada saya Muhammad masuk surga. Nah, itu sekarang. Silakan. Seru juga ini, Pak Pendeta, seru juga. Iya, tumben seru ini. Panas panas by data ini. Lanjut dulu. Ustaz, biar penonton pintar Pak Ustaz. Ya, silakan Ustaz, silakan. Baik, pertama-tama Pak Pendeta, saya agak bingung dengan Anda. Katanya saya mengakui Nabi Muhammad itu berdosa. Tadi kalimat saya seperti itu nggak ada. Tapi yang saya tampilkan kepada Anda tadi itu adalah hadis kemaksuman para nabi, seluruh nabi. Gitu. Termasuk Nabi Muhammad. Maksum itu apa? Dijaga dari dosa gitu. Gak ada narasi saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berdosa, gak ada sama sekali. Ya, nih, kalau kita melihat sekali lagi, ya, sekali lagi, ini dalilnya, ya. Pendapatnya mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di sekelompok. Bahkan itu pendapat mayoritas ulama ahli kalam seperti yang dikatakan Abdul Hasan. Satu, Nabi Muhammad ya tidak berdosa besar, oke? Terus dosa-dosa kecil seperti kata Anda tadi, kata-kata abasa, ya kan kayak gitu. Abasa wa tawalla, lalu di situ dikatakan bahwa dia berdosa. Itu contoh dosanya. Tapi langsung Allah jaga ya kesalahan beliau itu waktu beliau sedang berbicara dengan petinggi Quraisy tersebut. Langsung dijaga dari dosa sehingga tidak terjadi. Kan kayak gitu. Langsung ditegur Allah. Kayak gitu Pak Pendeta. Ya, jadi berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad itu dulu saya bantah karena fundamental. Jadi para nabi itu kami yakini tidak berdosa. Jelas? Berkaitan tentang masalah Oranon yang paling banyak Anda bahas tadi ya. Tapi membuktikan kepada saya siapa hari ini di surga. Anda bawa kitab Paulus ya kepada saya. Saya heran Pak Pendeta. Memangnya di surga sudah ada CCTV kah? Kok bisa-bisanya itu yang tidak tahu dengan surga, bukan pemilik surga, Paulus itu. Lalu dia mengatakan dia udah diangkat ke Firdaus. Paulus ini lihat dari mana CCTV?
Apa ya, heran saya. Mungkin di surga itu ada CCTV gitu, sehingga si A si B sudah masuk surga gitu, kata Paulus gitu ya. Heran kan Pak Pendeta, narasi Anda bikin heran gitu. Yang tadi saya sepakat, narasi ini yang bikin heran. Bukan bikin bingung, tapi bikin heran saya. Pak Pendeta, Pak Pendeta. Aduh, macam mana pula? Kan kayak gitu. Nah, nih teman-teman semuanya, saya ada mencatat apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ya. Katanya ya keselamatan itu pasti ya. Di surga Kristen yang sudah pasti. Ya. Jadi dalam hukum Taurat di situ sudah dikatakan juga bahwa ajaran pertama kali itu adalah bertobat. Tetapi keselamatan di perjanjian baru, kata Pak Pendeta, ya keselamatannya itu pada Yesus. Saya, Pak Pendeta, mau tanya, kitab para nabi mana gitu ya yang mengajarkan menebus dosa, keselamatan itu ya dengan darah manusia gitu. Para nabi kan Anda jelaskan kepada saya itu adalah apa? Hewan. Kata Anda di perjanjian lama. Terus kotoran sapi kan gitu ada juga, sama kulit lembu. Di situ korban penebus dosa. Ada kambing, domba lah pokoknya kayak gitu. Itu di zaman dulu penebus dosanya memakai hewan. Lalu nabi mana gitu? Atau kitab mana yang mengatakan dengan nubuatan menebus dosa itu dengan darah manusia, bahkan mati di tiang salib? Coba tolong carikan nubuatannya di mana itu keselamatan memakai darah manusia. Silahkan ya. Susah gitu ya, agak bingung saya jadinya. Oke, klik dulu ya Pak Pendeta ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, ya, saya sampaikan kembali. Tadi Pak Ustadz, data yang ditunjukkan itu sudah jelas dosa kecil ada tadi di situ ya. Jadi rekamannya masih ada nih ya. Jadi data yang Pak Ustadz tadi buka itu, Nabi Muhammad itu ada dosa, katanya dosa besar yang maksum, tapi ada dosa kecil. Nah, dosa kecil ini masih dimiliki Nabi. Nah, itu jadi teman-temannya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendosa. Nah, mau dosa kecil, dosa besar, para ulama tadi yang ngomong, bukan Allah. Ya. Itu para ulama. Kalau Allah mengatakan, saya ulang sekali lagi, ya gimana kita mau selamat mengikuti? Aduh, memang luar biasa ya. Aduh. Jadi gimana sih kita mau bisa selamat? Kita mengikuti ya kan yang berdosa. Saya nggak habis pikir nih ya. Nih ya, saya ulang sekali lagi. Ya, Allah yang ngomong nih, bukan para ulama yang ngomong. Kalau para ulama mah memang ya namanya juga manusia. Manusia mau larang apa, mau komentari Allah. Ya nggak bisa Pak Ustadz nih. Nih kita baca ya. Saya fokus di sini saya karena ini aduh luar biasa nih ya. Coba ulang sekali lagi. Ya dikatakan di sini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah atau ilah selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih ya, tafsir yang pertama Al-Muyassar mencatat, ialah Al-Musyarin ya Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Gimana sih? Tuh, ya. Tafsir Madinah. Hai Rasulullah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa mukminin dan mukminat sama. Ini. Tafsir lagi. Tafsir Al-Mukhtasar. Ya.
markas tafsir Riyadh di bawah pengasuhan Syekh Dr. Saleh. Ya, ini apa dikatakan nih? Maka yakinlah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu. Gimana sih Bos? Nih kalau saya baca semua berdosa ini, ya. Berdosa nih juga sama nih ya. Jubdatut tafsir min Fadil Qadir. Apa dicatat? Dikatakan di sini, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, yakni mohonlah ampun kepadanya atas apa yang telah kamu lakukan. Berdosa. Wah, berdosa ya toh. Nah ini ya, jadi nggak bisa dibantah lagi. Baginda Rasul itu pendosa. Nah pertanyaan Pak Ustadz tadi, dikatakan tadi kalau saya tidak lupa, ya, nubuatan mana penebusan dengan darah. Ini sudah penebusan ya, tapi tidak apa-apa lah, agak lari sedikit dari tema ya. Ini sudah agak lari memang ya. Nah, penebusan itu dinubuatkan di dalam kitab Nih sebentar ya Pak Ustadz, karena mendadak tadi, kitab Yesaya kalau saya tidak salah, Yesaya 53. Coba ya, semoga tidak salah karena ini mendadak pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi harus dijawab juga, ya kan? Kalau saya tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf Ustadz, nanti saya carikan. Ya. Yesaya ya 53 kalau saya tidak salah. Coba saya buka. Dikatakan begini, kita mulai dulu ya. Oke, nih coba. Ya, kita baca mulai dari sini saja. Oke. Dikatakan mulai ayat yang kedua. Sebagai taruk ya, ia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak, sehingga kita memandang dia. Ia dihina, ya kan, dan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ya, kemudian waktunya mau habis ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, nih. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur ini bagian dari darah penebusan Yesus. Itu dulu Pak Ustadz, nanti saya carikan ayat yang lain. Silakan. Pertanyaannya yang agak berat Pak Ustadz, yang supaya bisa saya jawab. Waduh, Pak Pendeta minta yang berat, yang ringan aja belum terjawab. Macam mana pula Pak Pendeta ini? Iya teman-teman, aduh ya. Jadi kayak gini Pak Pendeta. Dari tadi saya tampilkan ya tentang Nabi Muhammad, kata Anda pendosa, kan kayak gitu. Yang jelas kan, pertama, kalau Anda menganggap pendosa bukan dosa besar, kan kayak gitu. Yang saya sampaikan di hadis tadi, di kitab tadi ya, di kitab Majmu' Al-Fatawa tadi. Lalu, apakah Nabi mempunyai dosa-dosa kecil? Coba Anda sebutkan di mana dosanya. Rupanya Pak Pendeta teman-teman, ketika saya menjelaskan itu dia nggak paham gitu. Saya bilang tadi ya, para nabi itu adalah maksum. Apa itu maksum? Dijaga Tuhan, dijaga Allah dari berbuat dosa. Lalu Anda mencontohkan ke surah Abasa, dosa kata Anda. Kan kayak gitu. Contohkan dosa Nabi Muhammad itu seperti apa gitu. Kalau yang Abasa, kan yang Abasa itu tidak terjadi karena langsung ditegur. Artinya Nabi Muhammad kalau tidak menerima tamu yang ingin belajar itu berdosa gitu. Dosa kecil, tapi Allah tegur dia ya, sehingga tidak jadi berdosa. Kayak gitu, langsung memakai Al-Qur'an. Langsung dijaga Nabi Muhammad dari dosa. Itu konteksnya apa Pendeta? Tentang masalah Quran surah Abasa. Coba, kalau Nabi Muhammad itu berdosa, coba sebutkan
satu aja dosa dari Nabi Muhammad. Ayo, ya, coba disebutkan itu. Terus ya tentang masalah Bible nih. Saya tadi Pak Pendeta, tentang masalah Bible itu bukan masalah lari ke tema. Ya, sebenarnya yang saya pertanyakan itu alat dari keselamatan. Prakteknya kayak gimana gitu. Prakteknya seperti apa? Kalau kita kan di dalam Islam ingin selamat itu ya takwa. Prakteknya kayak gimana? Kita sholat, terus puasa dengan ibadah kan kayak gitu hingga rahmat Allah datang. Nah, ini yang sudah selamat katanya. Prakteknya seperti apa? Apakah menumbalkan manusia? Kayak gitu? Itu yang saya cari. Ya, atau seperti apa prakteknya itu? Jingkrak-jingkrak bisa jadi kan? Tapi yang saya khususkan dulu karena fundamental adalah penyalipan. Ya, kalau begitu sudah dinubuatkan, ya di mana dong dinubuatkan keselamatan memakai darah manusia? Anda juga tadi ya bahas masalah keselamatan di awal dengan tobat. Di zaman dulu dengan caranya seperti apa? Menyembelih lembu, korban bakaran, supaya selamat. Sekarang supaya selamat, mana datanya bahwa korban itu nggak ada lagi korban bakaran, tapi korban manusia, korban darah manusia. Itu di mana gitu loh. Itu yang saya tanyakan, bukan lari dari tema itu. Kalau keselamatan Anda dengan Yesus kan, Nabi mana menubuatkan, mengajarkan keselamatan memakai darah manusia? Aduh Pak Pendeta. Rasanya capek saya menjelaskan maksum secara ringkas teman-teman ya. Beliau kurang paham juga kan kayak gitu. Udah berapa kali Nabi Muhammad itu maksum. Rupanya gak ngerti. Terus juga masalah CCTV di surga itu nggak ditanggapi juga oleh Anda. Itu Paulus dapat dari mana gitu? Apakah di surga udah ada CCTV sehingga Paulus bisa menyebutkan kayak gitu? Ayo, heran betul. Oh iya, satu pembuktian ya, Nabi Muhammad katanya apakah masuk surga? Habis ini saya jawab ya. Saya lupa. Oke. Belum Pak Pendeta tuh. Oh, mic-nya ya, sorry Pak Ustadz. Ya, jadi bukan soal CCTV Pak Ustadz. Tadi kan diangkat ke surga itu atau naik ke surga itu Rasul Paulus, sudah ada ayatnya tadi. Jadi bukan soal CCTV, kita sedang pakai dalil ya. Kemudian juga nih Lazarus juga sama ya, Lazarus ya nih coba ya, Lazarus juga ya nih naik ke Firdaus ya, Lazarus juga ada ayatnya. Cuma nanti menjawab yang lain kalau tidak sempat selesai ya, bagian berikut. Nah ya, kemudian dikatakan di dalam Lukas ya, nih ya, Lukas 2:16-22 ya, ini dulu. Kalau tadi Paulus sudah, Pak Ustadz CCTV katanya, ya tidak apa-apa lah ya. Kemudian matilah orang miskin itu. Orang miskin itu siapa? Ini Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Ya Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka mau datang dari situ kepada kami dapat menyeberang." Jadi Lazarus juga diangkat ke surga, ke pangkuan Abraham, itu surga ya. Nah, Paulus juga tadi sudah ada ayatnya. Jadi bukan soal CCTV Pak Ustadz. Ya zaman itu masih CCTV belum ada, tapi ada dalil kitab suci. Begitu ya. Nah, itu yang mau saya paparkan, bahwa pengikut Yesus atau murid-murid Yesus, para Kristianos itu dijamin surga. Contohnya Lazarus, terhina di dunia, tapi dia masuk surga, Pak Ustadz. Ya, jadi gimana? Kalau pengikut Muhammad, gimana masuk surganya? Mana CCTV-nya? Coba tunjukkan kepada saya. Tadi Pak Ustadz mengatakan CCTV. Saya juga tantang, di mana nanti kalau Pak Ustadz membuka data, CCTV di surganya Islam mana? Coba nanti tunjukkan pada saya Pak Ustadz ya. Ada CCTV nggak yang nyorot bahwa baginda itu di surga? Silakan Pak Ustadz nanti buktikan kepada saya. Itu tadi ya. Kemudian soal penebusan tadi, ya saya sudah cari-cari tadi sebentar ya ayatnya. Oke, ya saya tadi sudah mengatakan bahwa di dalam, coba Imamat 17 ya, Imamat 17 ayat 11. Coba kita lihat Imamat 17 ayat 11. Ya, semoga ini bisa menjawab. Kalaupun tidak bisa menjawab tadi Yesaya 53 itu ya. Nih, Imamat 17, sebentar bos tadi ya, ayat yang ke-11. Coba saya buka dulu. Imamat 17 ayat 11. Ya, dikatakan begini. Ya, dikatakan begini Pak Ustadz. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi pengampunan hanya bisa dilihat atau bisa dialami melalui darah Yesus Kristus. Begitu Pak Ustadz ya. Masih ada ya, sedikit lagi. Jadi coba Pak Ustadz buktikan kepada saya, baginda Rasulullah sudah di surga dan umat Islam di surga, ada CCTV-nya mana? Silakan. Silakan Pak Ustadz, silakan. Kita guyon Pak Ustadz ya, biar nggak usah tegang-tegang Pak Ustadz. Saya balik kamera saya dulu. Nggak muncul nih. Belum. Coba. Udah muncul Pak Ustadz? Coba. Oh, udah, oke. Silakan. Teman-teman, kita jawab dulu ya. Apakah di surganya Islam ada CCTV? Ya, seperti surga Kristen punya CCTV. Itu kan pengakuan Abraham toh ya. Pengakuan Abraham. Ya. Gini. Coba kita lihat hadis ini ya teman-teman semuanya. Ya, ini sekalian saya menjawab juga ya hadis ini, bahwa Nabi Muhammad itu selamat. Ya, nih. Aku mendatangi pintu surga. Ya. Dan minta untuk dibukakan.
Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu." Jadi tadi yang naik katanya ke surga tadi itu nyangkut di langit mana itu? Karena saat ini Nabi Muhammad belum buka kunci surga, ya pintu surga belum gitu. Beliau yang pegang kuncinya, masih ditutup surganya. Nunggu Nabi Muhammad dulu masuk ya, baru yang lain bisa masuk. Jadi yang katanya yang ke surga tadi itu nyangkut di mana gitu loh. Kan kayak gitu. Paulus ke surga, turun naik surga, Filipus ke surga. Itu nyangkut di mana mereka kalau kayak gitu ya Pak Pendeta? Karena yang pertama kali buka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW yang masuk pertama kali. Itu dalilnya saya kasih. Hadis riwayat Muslim itu. Ayo. Jelaskan. Aduh. Terus nih Pak Pendeta, tentang masalah menebus dosa, keselamatan itu memakai darah manusia. Pak Pendeta nggak mau jujur. Imamat 17 itu adalah darah hewan. Nih ya, yang saya minta itu di mana dikatakan keselamatan pakai darah manusia. Kita baca aja perikopnya ya Pak Pendeta nih ya. Tempat menyembelih dan persembelihan korban. Imamat 17 kan? Ayat 11 kan? Tuh. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Ini Pak Pendeta ya, larangan makan darah. Aduh Pak Pendeta, bukan keselamatan lewat darah, bukan lewat darah. Keselamatan lewat darah ya, lewat darah, lewat manusia. Bukan larangan makan darah yang saya minta, bukan gitu. Di sini Pak Pendeta ya, nih kalau kita baca ke bawah ini, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, harus mencuci pakaiannya. Jadi ini adalah kagak boleh makan darah hewan. Aduh. Yang saya cari Pak Pendeta, ajaran Nabi mana? Ya, ajaran Nabi mana di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama mengatakan atau menubuatkan keselamatan itu melalui darah manusia. Melalui manusia. Itu dari mana gitu? Padahal saya mau maju teman-teman, mau maju gitu untuk menanya Pak Pendeta, cuma stuck di sini. Kayak gimana? Coba cariin. Kalau dulu saya percaya seperti yang Anda jelaskan, korban bakaran domba, kulit sapi, lembu. Tahu saya para nabi melakukan itu. Sekarang saya mau cari sesuai perkataan Anda dan sesuai iman Kristen. Telah dinubuatkan katanya ya, dinubuatkan untuk menebus dosa atau selamat dengan memakai nyawa manusia dan darah manusia. Itu di mana? Bukan larangan makan darah yang saya minta, bukan. Perikopnya aja larangan makan darah Pak Pendeta. Aduh gitu. Ya sudah membagikan Yesaya, ya kan? Yesaya 53 tadi saya sudah sampaikan ya. Dikatakan di situ, sebentar ya.
Di Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Ini Pak Ustadz, ya. Cuma Pak Ustadz tidak mau percaya, ya sudah. Mau diapakan, mau dipaksa kan tidak bisa juga, ya kan? Biarkan saja penonton yang menilai kan, gitu. Ini saya coba ya. Saya sudah tunjukkan kepada Pak Ustadz. Ya, saya nggak usah baca original, ini nanti kelamaan ya. Nih Pak Ustadz, saya kan sudah kasih tunjuk. Nah, kalau Pak Ustadz dia nggak terima ya namanya juga Ustadz masih Islam gitu kan. Nih coba nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 5 ya. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur ini adalah bagian dari darah. Nah, kemudian nih dikatakan di ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ini loh buatan pengorbanan Yesus, darahnya tercurah. Gimana sih, ya kan? Kalau bosan nggak terima, tidak masalah juga, ya kan? Nah, saya tanya tadi, hadisnya di mana Muhammad masuk surga? Atau ayat Quran? Tadi itu artikel yang Pak Ustadz tunjukkan. Coba nomor berapa hadisnya? Atau ayat berapa Qurannya? Saya pengen tahu, ya. Kalau saya tadi buka bukan buka artikel, saya buka ayat Alkitab. Sekarang coba buka Alkitab atau Quran kepada saya, kita kan dalil kuat kita kan Quran dengan Alkitab. Kalau hadis coba tunjukkan nomornya nomor berapa. Tadi kan itu artikel itu. Ada artikel jateng tadi. Coba gimana? Hadisnya hadis berapa? Ya, tapi saya minta juga nomornya berapa. Dan juga di Quran di mana Nabi Muhammad masuk surga. Coba, karena kita sedang mengadu kitab suci nih. Bahkan tadi saya sudah menunjukkan baginda itu orang berdosa. Ya, dosanya apa? Nih, contoh nih ya, At-Tahrim nomor 1 ya. Apa dikatakan? Nih dosanya baginda ini ya. Bagaimana mau masuk surga nih? Nih, baginda punya dosa ya. Tadi Abbasa sudah ya. Ya, kemudian tahrim nih ya, tahrim nomor 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, diharamkan yang dihalalkan Allah. Di dalam Al-Ahzab dikatakan bahwa Allah menghalalkan ya, Al-Ahzab 50 sampai 51. Dihalalkan budak-budak bagi baginda. Tapi kenapa ketika ketahuan ya, nih Ibnu Katsir, coba kita lihat ya, tafsir Ibnu Katsir apa dicatat di situ sebentar ya. Bentar, tunggu. Saya tunjukkan tafsir Ibnu Katsir. Di mana di Ibnu Katsir ini? Aduh. Kelewat. Dikatakan di tafsir Ibnu Katsir itu bahwa baginda ya, ini mana ya? Coba sebentar. Ini. Ya, Ibnu Katsir. Kita baca, masih ada waktu sedikit. Ya, dikatakan begini. Maka Allah menurunkan firman, hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu hingga akhir hayat. Nih, ya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Aisyah dan Hafsah terus-menerus menghalangi hingga beliau mengharamkan budak itu atas diri beliau. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu sampai akhir hayat? Karena apa? Pendapat yang benar ini terkait pengharaman Nabi ya, diharamkannya Hafsah itu tidur padahal dia sudah gauli. Nih dosanya nih. Allah tegur. Dosa yang kedua nih, terbukti nih ya, bahwa baginda itu nggak masuk surga. Silakan. Ya, silakan Pak Ustaz.
sabar. Baik, ya teman-teman semuanya. Ya, berulang-ulang pun saya jelaskan arti maksum, rupanya nggak ngerti ya Pak Pendeta, teman-temannya. Lalu bawa at-tahrim pula tadi dia. Ingin mengubah hukum Allah itu perbuatan dosa, makanya langsung ditegur Allah agar tidak terjadi dosa. Artinya Nabi Muhammad tidak berdosa di situ Pak Pendeta. Itu namanya maksum ya. Yang namanya maksum kayak gitu Pak Pendeta. Dosa itu kagak jadi terjadi gitu. Oke, itu yang namanya maksum gitu loh. Berapa kali saya udah jelaskan, tidak tercebur ke dalam dosa. Lalu dibawa pula at-tahrim. Hai Nabi, kenapa kamu ingin menyenangkan istri-istrimu bla 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 bla. Di at-tahrim ayat 1 itu kan banyak saya tahu ceritanya ya. Tentang masalah itu tahu. Tapi ini tentang masalah apa yang kita bahas ini? Tentang masalah keselamatan. Jangan lari dari tema. Oke? Itu dulu yang kita perlu bahas. Dari yang kita bahas ini gak usah kesana kemari. Pak Pendeta, tadi saya melihat Anda membawakan Yesaya juga ya. Yesaya 53. Gak apa-apa, saya akan bahas Yesaya 53. Coba, kata Anda saya itu ya tidak mau terima karena masih Islam. Coba Anda buka dulu Yesaya 53 nomor 10 Pak Pendeta. Ya, kalau Yesaya ini adalah Anda katakan untuk nubuatan menyelamatkan pakai darah manusia. Mari kita buka. Nih, di 10-nya ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Kan gitu. Nih, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Saya mau tanya Pak Pendeta, ini kan ada kata keturunan ya, keturunan. Kita cek dulu nih ya, saya mau bahas dulu kosakata keturunan nih. Nanti Anda ngeles bahasa asli pula, di ke kitab asli pula kata Anda. Nih sebentar ya. Nih ya, kita lihat ayat yang tadi ya kawan-kawan. Nih keturunannya, keturunan, kita klik dulu bahasa aslinya apa. Mana ini? Zera. Ya Zera. Keturunannya benih, sperma gitu ya. Sperma. Nah, baik. Berarti ya teman-teman, kalau itu untuk Yesus, kata Anda ya, keselamatan dengan memakai nyawa manusia, darah manusia, mana keturunan Yesus? Di Yesaya 53 itu, jika Anda paksakan, umurnya akan panjang dikatakan di situ. Tolong tunjukkan istri Yesus. Sama saya, sama anak-anaknya, karena anak-anaknya akan berumur panjang. Jelas tadi sudah dengan bahasa teks asli ya, teks asli zerah artinya sperma. Sperma atau benih gitu, keturunan. Nanti alasan pula seperti kemarin-kemarin, ini masalah ini keturunan, kata Kristen yang lainnya selain Pak Pendeta, jawabannya masalah keturunan ini kami ini disebut bukan keturunan biologis, tapi yang namanya mengikuti Tuhan adalah anak-anak Tuhan.
Ada. Bahasanya keturunannya, benihnya mana? Apabila ya dia jadi penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya dan umurnya akan panjang. Sekarang carikan ya istri Yesus mana, anak-anak Yesus mana? Silakan. Sudah Pak Ustadz? Ya. Lucu memang, Bah. Lucu nih kawanku satu ini. Kalonnya. Baik. Ya. Baik, silakan waktunya Pak Ustadz. Ya. Jadi Pak Ustadz, tadi kan saya mengutip Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Saya tadi tidak mengutip ayat 10. Kenapa Pak Ustadz jadi bawa ayat 10? Ya, saya tadi mengutip ayat 5 dan 6. Nih. Ya, coba ayat 5 nih ya. Kenapa Pak Ustadz jadi lari ke ayat 10? Gimana nih Pak Ustadz ini? Jangan lari-lari Ustadz. Saya tadi ngutip ayat 5 dan 6. Ya, coba nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nih, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia tertikam, kan darahnya tercurah Pak Ustadz. Ditombak Romawi kalian bilang. Nih, saya tidak baca ayat 10. Jadi jangan lari ke dalil yang saya tidak baca. Ya, saya baca tadi nubuatan itu Yesaya 53 nomor 5 dan nomor 6. Makanya ini nomor 5 ini kalau kita klik di sini, ya kan, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 24 sampai 25 dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini loh Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz lari kok jadi ke Yesaya 53 nomor 10. Saya baca nomor 5 dan nomor 6. Nubuatan tentang penyaliban Yesus ada di sini. Ya, dan itu digenapi ketika Yesus disalib. Dan juga digenapi dalam 1 Petrus 2 24. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini nubuatan. Jadi jangan mentang-mentang Yesaya lalu mulai ayat pertama sampai selesai itu nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak. Nomor 10 tidak masuk di situ. Ya Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi begitu cara baca Alkitab, ya. Maka jangan membawa dalil yang saya tidak bawa. Saya bawa tadi Yesaya 53 nomor 5 sampai nomor 6. Ya. Begitu. Lalu kemudian belum dijawab. Ya kan? Hadis nomor berapa tadi katanya Muhammad masuk surga, ketok pintu surga. Emangnya kayak pintu rumah ini, ketok-ketok, halo? Buka dulu surganya. Emang begitu? Ya. Coba kasih tahu dulu nomor berapa hadisnya. Dan saya minta di Quran terutama. Di mana di Quran baginda masuk surga? Saya tadi tunjukkan bahwa baginda itu berdosa. Nih, ya. Kembali ke sini. Ya, di dalam At-Tahrim. Ini coba kita baca nih tafsir daripada Ibnu Katsir ya. Nih, Ibnu Katsir mencatat nih ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya, nih, ringkas. Para ulama berbeda pendapat tentang asbabun nuzul, tentang permulaan surah ini. Dikatakan bahwa diturunkan tentang peristiwa Maria. Lalu Rasulullah SAW mengharamkannya. Maka